apa kabar? Pastinya iya luar biasa ya Kak ya. Biasa dong Kak. Ketemu lagi ya kita hari ini. Setelah 2 minggu kita nggak ketemu, kita ketemu lagi walaupun di ibadah online. Sekarang kita mau apa nih Kak? Kayaknya hari ini spesial nih. Oh iya ya, dengar-dengar ada kenaikan kelas ya Kak ya? Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Jadi nggak hanya di sekolah aja yang naik kelas. Iya, ibadah kita juga anak sekolah minggu naik kelas. Ya, sekarang kita mulai dari kelas berapa Kak? Kelas 3 ya Kak? Berarti dia dulu di kelas 2 ya Kak? Iya, naik ke kelas 3 ya. Oke. Yuk kita lihat sama-sama anak-anak yang duduk di kelas 3 tahun ajaran ini. Beserta guru-gurunya Kak? Oh ya. Oke, kelas 3 ya? 3. Lihat. Sekarang udah kelas 3 ya Kak? Berarti habis 3 berapa Kak? 4 dong Kak. Oh 4, naik kelas 4 ya. Berarti yang kemarin kelas 3 yang diajar Bu Irma yang diajar oleh Bu Irma, dia naik ke kelas 4. Kita lihat lagi ya teman-teman kita yang dari kelas 3 naik kelas 4 beserta dengan GSM-nya. Lihat lagi. Nah, itu yang kelas 4 adik-adik. Sekarang yang naik ke kelas 5. Yuk kita kelas lihat. 5. Lihat lagi sama gurunya. Sekarang kelas 6. Setelah angka 5 berarti angka 6. Nah, kelas 6 nih angka terakhir nih, kelas besar. Gurunya ini nih. Nih, gurunya. Salah satunya. Kita lihat dulu ya teman-temannya yang dari kelas 5 yang naik ke kelas 6 beserta guru-gurunya. Lihat lagi. Ya, tadi adik-adik kita sudah lihat teman-teman kalian masing-masing dari kelas 3, 4, 5, 6 dan semua itu adalah kelas besar. Biar bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman selain daripada kelasnya masing-masing dan beserta guru-gurunya. Kita mau apa lagi nih Kak? Kita mau memuji Tuhan Kak Marta. Yeay, puji Tuhan. Lagunya apa Kak Marta? Semua puji Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Diri ya, diri dong. Musik. Pakai gaya. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di padang puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya, burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di padang puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut sayang kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Ya adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita mau doa pembukaan yang dibawakan oleh salah satu teman ASM kita, yaitu Audrey. Ayo Audrey masuk. Halo kenalkan teman-teman. dulu namanya Audrey. Halo teman-teman, nama saya Audrey. Sekarang saya duduk di bangku kelas 5. Dan hari ini saya akan memimpin doa pembukaan. Ya sebelum berdoa, Mbak tanya dulu ya. Audrey suka doa, kok doa sih ya? Suka itu ibadah online nggak? Iya, Tiap minggu? iya. Wow keren. Coba deh diajak teman-temannya supaya rajin-rajin ibadah online. Coba ngajak. Oke, Bu. Oke. Teman-teman, marilah kita mengikuti ibadah online. Setiap minggu ya? Terima kasih. Setiap minggu kan? Iya, Iya, yang rajin ya teman-teman. mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu hari ini yang membuat kami semangat untuk mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, izinlah kami untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong berkati agar kita ini yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan tidak bermalas-malasan ataupun sambil tidur-tiduran atau hal yang tidak pantas dilakukan yang lainnya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Audrey, ini doanya bagus banget Audrey ya. Sama-sama Bu. Ya, Audrey boleh duduk ya. Ya Bu. Oh ya Kak Irma, hari ini tema ibadah kita apa ya Kak? Hari ini tema ibadah kita adalah pelanggaran Saul. Saul tidak taat pada perintah Tuhan yang disampaikan melalui Samuel. Selain Raja Saul yang dipilih oleh Tuhan, kita juga loh Kak dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak raja juga ya. Seperti yang akan kita nyanyikan lagu berikut ini. Yang dibawakan oleh Ibu Tiur. Ibu Tiur ini juga ngajar Kak di kelas 6. Jadi nanti yang anak ASM yang kelas 6 salah satu gurunya adalah Bu Tiur juga. Ya Kak. Sebelum kita firman Tuhan kita mulai Kak. Kita mau pujian dulu. Oh pujian. Menyambut firman Tuhan. Lagu kita Ku Suka Menuturkan. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah pelanggaran Saul.
yang diambil dari 1 Samuel 10 ayat 8, dilanjutkan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa dalam kerajaan surga, Allah kami yang maha baik, kembali kami datang lagi Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Allah, Tuhan menyertai kami hingga saat ini. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berbicara ya Tuhan melalui firman ini Tuhan, sehingga kami boleh mendengar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam keadaan kami sehari-harinya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Kita lanjutkan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Judulnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab, pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet-awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak, meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran."
Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dari 1 Samuel 10 ayat 8, diteruskan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik, kita sudah membaca tentang ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, adakah di antara kalian yang masih mengingat siapa itu Saul? Mungkin kalian pernah mendengar atau membaca cerita tentang Saul. Siapa yang mau menjawab? Ya, betul. Saul adalah raja pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Allah. Pada waktu itu, bangsa Israel meminta kepada Samuel untuk dipilihkan raja. Dan akhirnya Allah sendiri yang memilih Saul untuk menjadi raja mereka. Cerita ini mengisahkan bagaimana Samuel memberikan perintah kepada Saul untuk mendahulunya pergi ke Gilgal dan harus menunggu selama 7 hari. Karena pada waktu hari itu Samuel akan memberikan korban bakaran dan korban keselamatan untuk Allah. Nah, setelah Saul pergi ke Gilgal, dia harus menunggu 7 hari lamanya. Waktu itu bangsa Israel sedang berseteru dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin mempunyai pasukan yang sangat banyak. Kita tadi sudah baca adik-adik bahwa pasukan orang-orang Filistin adalah sebanyak 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di laut. Pasir di laut, kita bayangkan betapa banyaknya pasir di laut. Kita tidak bisa menghitungnya. Nah, orang-orang Israel setelah mendengar bahwa musuh mereka sekian banyaknya, mereka khawatir, mereka takut, mereka cemas. Sedangkan pada waktu itu masa penantian Saul kepada Samuel belum datang. Sehingga bangsa Israel pergi berserak-serak untuk menyembunyikan diri. Ada yang pergi ke gua, ada yang pergi ke Keluk Batu, ada yang pergi ke Bukit Batu, ada yang pergi ke liang-liang batu, dan ada yang pergi ke Perigi. Kalian tahu arti Perigi? Mungkin adik-adik masih belum pernah mendengar kata Perigi. Perigi itu adalah sumur, bisa dikatakan dengan sumur. Perigi juga bisa berarti lubang-lubang. Jadi mereka sembunyi di dalam lubang-lubang atau sumur-sumur tersebut. Bahkan ada juga yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena pada dasarnya mereka takut, mereka cemas, mereka gemetar. Takut dikalahkan oleh bangsa Filistin yang sudah siap menyerang mereka. Saul menunggu 7 hari lamanya. Tetapi Samuel belum datang-datang. Walaupun dia seorang raja, dia cemas adik-adik. Mendengar begitu banyak musuh yang akan menyerangnya. Karena tidak datang-datang Samuel, maka Saul berkata kepada rakyatnya, kepada orang-orang di sekitarnya, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu."
Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Adik-adik, masih ingat ya pesan Samuel? Sebetulnya yang melakukan pemberian korban bakaran dan korban keselamatan bukan Saul, tetapi Samuel. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Saul tidak taat, walaupun dia sudah mendengar perintah daripada Samuel. Ia melangkahi perintah daripada Samuel. Baru saja korban bakaran itu habis, Samuel datang. Saul ingin memberi salam kepada Samuel. Namun Samuel menegur Saul. Lalu ia bertanya, "Apa yang kamu perbuat?" Nah, jawab Saul di sini adalah suatu jawaban yang bukannya menyatakan bahwa dia bersalah, tetapi di dalam kesalahannya Saul malah membela diri. Katanya, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal." Ada kata pikirku di situ adik-adik, bahwa Saul memikirkan apa yang ada di pikirannya, dia bisa melakukan apa yang harusnya tidak dilakukan. Pikirannya itu merasa dia benar, tetapi pikirannya belum tentu sama seperti yang diperintahkan oleh Samuel atau Allah. Maka jawab Samuel, "Perbuatanmu itu bodoh." Tidak enak ya adik-adik ya, dikatakan bodoh. Berarti Saul sudah dalam keadaan yang salah. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Nah, di sini Samuel menegur Saul bahwa apa yang dilakukan oleh Saul adalah suatu perbuatan yang bukan diperintahkan oleh Tuhan Allah. Yang dilakukan oleh Saul adalah apa yang ada di pikirannya. Mungkin Saul mengira bahwa dia seorang raja yang kuat. Mungkin Saul mengira dia orang yang bisa melakukan apa saja. Tetapi itu bukan yang dimaui oleh Tuhan. Dia sudah melanggar perintah Samuel. Seharusnya Saul menunggu Samuel selama 7 hari. Dan kemudian Samuel lah yang memberikan korban bakaran dan korban keselamatan. Kita belajar dari sini adik-adik, bahwa apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari orang tua, dari orang-orang sekitar kita yang memberikan suatu arahan yang baik, mari kita lakukan. Jangan berpikir bahwa kita bisa melakukan apa saja yang nantinya melanggar dari kehendak Tuhan, yang memberikan dampak yang tidak baik. Contohnya apa adik-adik? Nah, sekarang kan kita masa pandemi. Dalam masa pandemi ini kita beribadah di rumah kita masing-masing kan adik-adik? Masa pandemi ini mengharuskan kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Contohnya adalah, mari kita memakai masker. Masker ya adik-adik ya. Di dalam memakai masker ini, kita memakai yang benar. Kita pakai yang benar, menutupi hidung dan mulut kita. Jangan memakai masker yang tidak benar. Contohnya seperti demikian. Salah adik-adik. Pada saat membuka masker,
juga kita membukanya dengan benar. Kenapa kita harus memakai masker dengan benar? Supaya kita menjaga kesehatan kita. Kita juga menjaga kesehatan orang lain. Apalagi adik-adik, pada waktu kita keluar rumah, kita harus cuci kaki dan cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Setelah kita keluar, tentunya banyak abu-abu yang ada di sekitar kita. Kita cuci kaki dulu adik-adik ya, kemudian kita cuci tangan, kita sabun tangan kita supaya bersih, kemudian baru masuk rumah. Dan apabila kalian mau mengambil makanan, setelah tangan kalian bersih. Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini. Setelah kita mendengar apa yang dinasehati oleh orang tua kita, maka kita lakukan dengan baik. Contohnya lagi, kalau kita berbicara dengan teman kita tidak usah dekat-dekat. Setelah dengan memakai masker, kita juga jarak. Ambil jarak dengan teman-teman. Itu adalah salah satu daripada cara kita mentaati daripada apa yang sudah kita dengar. Sekarang, mari kita buka bacaan hafalan kita dari Amsal 13 ayat 13. Kita buka adik-adik, Amsal 13 ayat 13. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita ulangi. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami telah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak Tuhan, yang setelah mendengar firman Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat di dalam melakukan kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah melihat cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Tiur ya. Di situ kan ada hafalannya tuh. Amsal 13 ayat 13. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi teman kita ASM yang tadi kelas 5 tadi, Audrey, ya hafal nggak ayat itu? Kita coba ya. Audrey. Ya Bu. Iya, kamu hafal ayat itu sayang? Ya. Audrey mau coba? Ya. Oke. Audrey mau anak yang pintar. Ayo Audrey. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yeay, ternyata Audrey hafal. Terima kasih Audrey. Sama-sama. Audrey boleh duduk. Oke. Iya. Iya, adik-adik, di bawah kita mau tutup kebaktian kita ya Kak. Ya, Sebelum kita tutup kebaktian kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? berani tampil beda. Ya, mungkin ini lagu masih baru kedengeran kali ya Kak. Ada sebagian Iya. teman-teman kita yang belum begitu hafal lagu ini. Iya. Tapi kita coba nggak apa-apa ya. Yuk kita menyanyi lagu Berani Tampil Beda.
itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya adik-adik ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, kita mau doa penutup ya. Tunggu sebentar Kak. Kenapa, Kak? Tadi kan kita lihat tuh teman kita Audrik ya, yang berdoa pohon pembukaan, terus ayat hafalan. Kalau misalkan ada adik-adik yang mau ikutan mengisi, boleh nggak ya Kak? Oh, boleh sekali Kak Marta. Adik-adik bisa hubungi GSM-nya masing-masing ya. Lewat WA, adik-adik bisa ikutan untuk memuji Tuhan. Berdoa. Iya, Apalagi atau Kak? ayat hafalan. Ayat hafalan. Ya. Terus kalau misalkan gurunya menghubungi gimana Kak? Oh, kalau gurunya menghubungi, harus mau dong adik-adik. Iya mau ya. Tadi kan seperti lagu tadi, berani tampil beda ya. Sekarang kita mau tutup ya kebaktian Ya. kita dengan doa penutup. Ayo adik-adik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami di tempat kami masing-masing Tuhan, tetapi kami dapat tetap bersekutu. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur juga Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Tuhan bagikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus taat Tuhan pada perintah Tuhan yang kami dengar melalui firman Tuhan, juga melalui orang tua kami, juga melalui guru-guru kami, keluarga kami, bahkan pemerintah kami ya Tuhan. Dan terkhusus untuk di masa pandemi ini Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan tolong agar kami terus berdisiplin Tuhan untuk melakukan protokol kesehatan Tuhan demi membantu pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang melakukan belajar dari rumah Tuhan. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan sukacita, Tuhan tambah-tambahkan semangat dan ketaatan Tuhan untuk berdisiplin mengikuti pembelajaran di rumah ini ya Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas pembelajaran dari rumah dengan lancar ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami di masa-masa yang cukup sulit ini Tuhan. Kami juga mau membawa anak-anak sekolah minggu kami beserta keluarganya Tuhan. Engkau yang tambah-tambahkan sukacita, Engkau tambah-tambahkan penyertaan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.
memberkati.